Semua ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad. Semua ingin dilihat oleh Sayyidina Muhammad. Semua ingin dipanggil oleh Sayyidina Muhammad. Ketika beliau di telaganya dia memanggil fulan, memanggil fulan, memanggil fulanah, memanggil fulanah. Semuanya ingin namanya disebut. Rasul enggak memanggilnya. Karena Rasul enggak mengenalnya. Enggak ada tanda-tanda di dalam jidatnya, di dalam wajahnya. Enggak ada tanda di tangan dan di kakinya karena sebab wudu yang dilakukannya di alam dunia. Rasul enggak memanggilnya. Jikalau Rasul memanggil seseorang maka dia pasti mendapatkan surganya Allah. Tapi ketika dari umat ini tidak dipanggil oleh Rasul di alam kiamat, di yaumil qiyamah, maka tidak ada tempat kecuali nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Satu-satunya sosok yang menjadi perantara kita untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Bahkan keberadaan ini alam muncul dan ada diciptakan Allah Ta'ala, sebabnya adalah Nabiuna Muhammad. Disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak, bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam bertaubat kepada Allah setelah ia melakukan satu kesalahan, dan dalam taubatnya ia sertakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, "Min aina araftahu ya Adam?" "Ya Adam, dari mana engkau kenal dia?" Lalu Nabi Adam berkata, "Ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhik," ketika engkau ciptakan aku dan kau tiupkan roh ke dalam jasad, ke dalam diriku, ra'aitu ala qawaimil arsy maktuba, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu tertulis di tiang-tiang arsy dan dilihat oleh Nabi Adam. Lalu beliau katakan kepada Allah Ta'ala, Fama asnadta isman illa ismik illa li'annahu ahabbul khalqi ilaih. Tidaklah engkau sandarkan satu nama kepada namamu, melainkan pasti dia itu makhluk yang paling kau cintai. Tidak ada nama satupun Nabi yang disandingkan dengan nama Allah Ta'ala di tiang arsy melainkan nama Nabiuna Muhammad. Gak ada Nabi Musa, gak ada Nabi Adam bahkan sebagai Nabi pertama dan sebagai manusia pertama. Tapi yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita umatnya. Begitu bangganya kita sebagai umat beliau. Ketika gak ada nama Nabi pun, nama Rasul pun, nama makhluk pun, nama malaikat pun di situ kecuali nama Nabi yang kita cintai. Nama Nabi yang kita miliki, Nabi yang menjadi idola kita di sini, dan yang akan dieluk-elukan nanti di yaumil qiyamah ketika semua kumpul di padang mahsyar. Semua ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad. Semua ingin dilihat oleh Sayyidina Muhammad. Semua ingin dipanggil oleh Sayyidina Muhammad. Ketika beliau di telaganya dia memanggil fulan, memanggil fulan, memanggil fulanah, memanggil fulanah. Semuanya ingin namanya disebut. Tapi tentunya yang disebut hanyalah umatnya untuk datang ke telaga beliau. Sallu ala Muhammad. Kita berharap kepada Allah dalam doa kita ini, ya Rabbi, ketika datang saat itu nanti di yaumil qiyamah, kami yang hadir ini ya Rabb, disebutkan nama kami oleh lisan beliau yang mulia, agar kita dapat meminum dari telaganya. Dan yang meminum dari telaga Rasul tidak akan mampir ke nerakanya Allah, karena akan mengikut beliau untuk masuk ke dalam surga dibimbing oleh Nabiuna Muhammad. Dan yang enggak minum telaga beliau dari umatnya dikhawatirkan kemana akan pergi.
Rasul nggak memanggilnya, karena Rasul nggak mengenalnya. Nggak ada tanda-tanda di dalam jidatnya, di dalam wajahnya, nggak ada tanda di tangan dan di kakinya, karena sebab wudu yang dilakukannya di alam dunia. Rasul nggak memanggilnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 2 tempat di sana, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Jikalau Rasul memanggil seseorang, maka dia pasti mendapatkan surganya Allah. Tapi ketika dari umat ini tidak dipanggil oleh Rasul di alam kiamat, di yaumil qiyamah, maka tidak ada tempat kecuali nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak ingin tentunya itu, nerakanya Allah yang disebutkan di dalam hadis. Ketika jikalau seorang kafir sudah diazab Allah di neraka lalu dipindah ke dunia, kemudian dibakar dengan api dunia, dia akan tidur terlelap di atas api dunia karena pedihnya azab Allah di nerakanya Allah. Udah biasa dengan yang sangat pedihnya itu, dan itu sangat menyakitkan. Ketika dipindah dengan api, dibakar dengan api dunia, dia malah tidur, rasanya enak, adem api ini. A'udzubillahi min dzalik. Dan kita dapatkan ini nikmat berkat beliau. Nabi Adam kemudian dikatakan oleh Allah dan diinfokan oleh Allah dalam itu hadis, ya Adam. Setelah beliau Allah katakan, sadaqta ya Adam, kau benar wahai Adam, laulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan dirimu. Ma khalaqtul jannah wa ma khalaqtun nar, kalau bukan karenanya tidak aku ciptakan surga dan tidak aku ciptakan neraka. Tidak aku ciptakan kursi dan aku tidak ciptakan qalam. Kalau rupanya qalam, neraka, surga, kursi, makhluk-makhluk yang besar dan amat dahsyat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebabnya adalah Nabi kita Muhammad. Apalagi yang lain, apalagi kita ini yang kalau naik pesawat di atas ketika bepergian, gak ada satupun kelihatan makhluk yang namanya manusia jalan di atas bumi karena kecilnya. Tapi ketika seorang lupa kepada Allah Ta'ala, lupa dengan kecil dirinya, maka dia terkadang sombong dengan yang dimilikinya. Saat itulah Allah Ta'ala akan murka. Tapi ketika seseorang merendah di atas permukaan bumi karena dia faham bahwa dia adalah makhluk kecil dan tidak berdaya, maka Allah Ta'ala besarkan dia di matanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita karunia Allah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin.